Apa yang paling menarik untuk dikaji itu padanya Pak Siddiq itu adalah sisi dalamnya malahan. Pak Siddiq itu sebetulnya kita kadang-kadang itu terperangkap untuk melihat bahwa Pak Siddiq itu adalah seorang yang mempunyai basic kesenian tradisional. Karena kita kadang-kadang melihat atau terperangkap cuma sekedar karena materi begitu. Materi kertas, kemudian lalu brush stroke-nya dia, kemudian lalu hitam putihnya dengan apanya itu dengan kuasnya itu seakan-akan memberi frame bahwa Pak Siddiq itu masuk di dalam kategori kesenian tradisional Chinese gitu. Katakanlah misalnya Pak Kus misalnya mencoba menyodorkan dia melukis di atas kanvas misalnya, ataupun misalnya kertasnya ditempel di sebuah kanvas, itu mungkin akan tampak suatu hal yang berbeda. Terus peletakannya dia ya kategorinya mana yang dipakai begitu, artinya bahwa proses kreatifnya dia sama sekali tidak merujuk kepada hal yang bersifat sosial. Satu, dia tidak merujuk kepada orang-orang secara ya, individu jelas gitu. Kemudian lalu dia tidak juga pada sebuah permasalahan gitu, melainkan secara luas adalah innernya dia, kemudian lalu spiritualnya dengan dasar zen begitu, kemudian melihat kanvas kosong, kertas kosong sebelum dia melukis, dimulai, kemudian dia melukis, kemudian lalu menurutin gerak hatinya gitu, sublimnya dia di dirinya dia, sublim tentang dirinya dia sendiri. Itu ya kategori modernisme gitu. Kategori modern, tanpa kalau kita tidak melihat tentang masalah materi begitu, material yang digunakan gitu. Kita tidak bisa mengatakan bahwa karya-karyanya Pak Siddiq itu seperti karya-karya sastranya peranakan Melayu zaman dulu begitu. Karya-karya yang misalnya di karya-karya sastra Melayu yang ditulis oleh orang-orang peranakan atau orang-orang China saat itu. Kita tidak melihat begitu karena permasalahannya adalah subject matternya, hal-hal yang dia tekunin, pasti dia tekunin, itu adalah hal-hal secara umum gitu. Tentang masalah skill melukis dan sebagainya, sekarang karena sudah melihat masalah global gitu kan. Siapapun kita juga banyak sekali misalnya ya orang-orang Indonesia kita juga banyak belajar ke China juga banyak sekali juga. Tentang pembacaan tentang masalah China juga banyak. Apakah kemudian lalu dikembalikan ketika dia sudah pengemasan tentang bahasa dan kaligrafi dan sebagainya lalu dikatakan bahwa dia seorang Chinese painter juga tidak bisa begitu. Sehingga melihat keseniannya adalah melihat bahwa ideal apa yang hendak dicapai. Itu sebagai acuan gitu, tidak sekedar material penggunaan kuas, kertas dan sebagainya. Modernisme, romantisme tentunya dengan basic-basic yang lain juga tentang masalah meditasi, zen, huruf kaligrafi, slip semacam ini yang tepat untuk dipetakan tentunya. Nah, sebetulnya yang paling menarik juga adalah kalau misalnya extrinsic atau intristik begitu kan, kalau kita melihat karya begitu, faktor apa yang paling menarik untuk dikaji gitu padanya Pak Siddiq itu adalah maksudnya adalah persisnya adalah bagaimana tujuannya dia, bagaimana dia membentuk seseorang ini menjadi semacam, kenapa sih Pak Siddiq lebih cenderung membicarakan dirinya dia sendiri daripada hal di luar begitu. Kenapa di usia begini adalah dia mempunyai semangat yang tangguh gitu. Kemudian lalu ya hal-hal demikian yang perlu kita banyak belajar dari beliau. Sebetulnya kan karena seseorang yang menekuni masalah secara Buddhis, masalah Zen begitu, melihat hal-hal di luar itu kan hal-hal yang berbicara dari dirinya begitu. Ketika seseorang kemudian lalu melihat permasalahan di luar itu ada gegap gempitan dan sebagainya, kemudian lalu dia itu melihat bahwa sebenarnya tidak ada apa-apa sih begitu, kembali ke nol demikian, ya selesai tentang hal-hal di luar gitu. Nah, akar semacam ini yang diawalin oleh seorang Siddiq begitu, sehingga ya romantisme bisa jadi terjadi kemudian ketika basicnya itu karena apa dia seseorang menjadi romantik begitu.
Karena mungkin ya segala problem, segala permasalahan hidup itu adalah tidak ada apa-apanya sih begitu, atau sekedar menjadi nol saja atau kosong saja mungkin. Nah, ini sebagai suatu landasan dia landasan hidup atau sebagainya. Tetapi karena jalan hidupnya itu adalah di kesenian, seni lukis, ya wujudnya di luar itu adalah lewat kanvas atau lewat kertas, lewat brush stroke dan sebagainya. Pak Siddiq itu lahir dan dia itu mendapat referensi yang cukup lengkap dari suatu hal-hal yang berkaitan dengan kaitannya dengan kebudayaan Chinese begitu. Artinya dia mengenal betul tentang masalah agama, kepercayaan, masalah kebudisan bahkan Zen itu, kemudian juga tentang masalah pengobatan juga. Sekaligus dia itu tahu betul bahwa apa itu semacam esensi dari kaligrafi gitu. Nah, hal-hal ini tentunya menjadi seorang pribadi di dalam ketika menekuni keseniannya berbeda dengan Chinese yang lain begitu. Nah, kalau saya kan tidak ada referensi tentang permasalahan kultur-kultur semacam demikian gitu. Sehingga tentunya tidak identitas pun menjadi satu hal yang berbeda bentuknya begitu. Tetapi saya juga mempunyai sebuah perkiraan bahwa Pak Siddiq sebenarnya tidak ingin mempertautkan dirinya itu dengan suatu hal-hal yang berkaitan dengan masalah kultur ya, apalagi kultur leluhur selain di karyanya. Permasalahannya dia itu adalah di kesenian, tapi dengan modal referensi kultur yang dia punyain, itu yang menjadi semacam basics dia untuk menekunin bidang keseniannya ini. Contoh, ketika dia itu tinggal di Jogja, tentunya dia akan banyak sekali melukis objek sekitar Borobudur, Bromo mungkin Merapi juga begitu. Fenomena alam menjadi satu hal yang penting untuk karya-karyanya Pak Siddiq. Tetapi ketika di Cina pun dia akan melukis dengan objek-objek Cina gitu. Yang saya kira juga dugaan saya ketika dia di Jogja tidak akan melukiskan tentang objek-objek yang di Cina gitu. Jadi identitas tentang masalah dia dari mana dan sebagainya bukan menjadi sebuah pokok hal yang dipentingkan untuk rujukan berkarya Pak Siddiq, atau bukan menjadi sebuah tujuan. Itu asumsi saya demikian. Nah, mungkin sifat universal itu yang ingin digapai oleh Pak Siddiq itu. Ya tentunya modernisme yang romantis ini yang paling tampak di karya-karyanya Pak Siddiq. Mungkin dia sebelum melukis itu adalah pengetahuannya dia tentang masalah kaligrafi. Itu menjadi sebuah basic yang penting untuk seorang Pak Siddiq, karena setahu saya bahwa kaligrafi itu menjadi sebuah dasar untuk sebuah seni lukis secara umum. Artinya kalau setahu saya bahwa anak-anak kecil pun di China itu sudah diajari memegang pit dengan kaligrafi, Lalu kesenian seni lukis adalah pengembangan daripada skill kaligrafi. Nah, hal ini yang coba dilihat tentang permasalahan proses kreatifnya Pak Siddiq gitu. Artinya basic kuas, basic penguasaan material tinta dan sebagainya. Space yang di Jogja itu banyak dikelola oleh orang-orang seniman yang mempunyai suatu komunitas yang dekat satu sama lain. Artinya bahwa suatu event yang diadakan oleh Sangkring semisal itu seakan-akan adalah milik kita bersama, bahwa event bersama, kemudian lalu kita tidak segan-segan lagi untuk memeriahkan begitu. Nah, kemudian lalu hal semacam itu, hal komunitas semacam begitu yang menjadi suatu modal besar untuk suatu komunitas di sini atau art space gitu. Nah, kebetulan bagaimana Pak Siddiq yang mencoba mempunyai sebuah art space yang notabene beliau itu juga seniman begitu.
Cobalah misalnya beliau untuk mengetahui jurus-jurus bagaimana yang bisa membuat sebuah adspace itu menjadi sebuah aktivitas menjadi luas dari adspace yang dimiliki oleh seniman begitu. Jadi sebelumnya tidak ada di luar masalah manajemen ekonomi, sebelumnya tidak banyak permasalahan untuk Pak Siddiq untuk menjadi sebuah adspace yang hidup seperti adspace yang lain begitu. Yang mana kebetulan beliau adalah seorang seniman juga. Nah, Pak Siddiq sudah mengawali dari adspace-nya beliau begitu. Tentang masalah manajemen dan sebagainya, ya Pak Siddiq mencoba untuk alangkah baiknya ketika akan mempertautkan dirinya seperti proses kerjanya adspace yang lain begitu. Ya, kembali lagi tentang masalah spesifik yang dia punyain. Artinya bahwa kalau misalnya beliau mau berbagi tentang masalah pengetahuan tentang apa sih kaligrafi, cara bagaimana sih mengklasifikasikan kuas yang baik, kemudian lalu mencoba untuk memberi suatu referensi tentang huruf kaligrafi Chinese dengan secara luas begitu, tidak dalam sebuah komunitas tertentu misalnya, lebih luas lagi. Itu menjadi hal yang berbeda dari aspek yang lain juga. Artinya bahwa ya seseorang itu tidak harus kembali ke dalam dirinya dia sendiri kan, seperti yang biasanya Pak Siddiq selalu dalam topik-topik pembicaraan begitu. Kebahagiaan mungkin kalau kita dengar itu bahwa ketika seseorang sharing itu menjadi bahagia yang sebenarnya. Saya harapkan semangatnya Pak Siddiq tetap dalam kondisi yang mabuk, tetap sehatnya juga sehat yang mabuk dan pengertian yang sangat baik, sehingga memberi kontribusi yang luas untuk Kota Jogja secara luas.